Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar, pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 204, 205, 206. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minan nasi, dan yaitu di antara manusia, manadapun orang, yu'jibuka, yang menyilaukan siapa man, mengherankan siapa man, ka kepadamu, qauluhu, yu'jibuka qauluhu, apa ucapannya, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, atau tentang masalah yang berhubungan dengan dunia atau agama, tapi sebenarnya tujuan akhirnya kepingin dunia, uang dan jabatan. Ada orang yang kalau bicara penampilannya membuat kita terpikat, terheran-heran. Wa yushhidu, dan meyakinkan, menyaksikan, memberitahu. Wa yushhidu, kami ulangi, wa yushhidu Allah ala ma fi qalbih, dan mereka berusaha menguatkan, meyakinkan, mengatasnamakan agama atau memakai label agama atau membawa nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah, ala ma fi qalbih, bahwa isi hatinya itu bersih, padahal kenyataannya sebaliknya. Allah Maha tahu terhadap isi hati mereka. Wa huwa, padahal hal adapun orang yang mayyujibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidu asyhadu yushhidu Allah ala ma fi qalbi, padahal orang itu aladdul khisam, sangat buruk, batil, dan berbeda antara penampilan dengan tujuannya, dengan isi hatinya, dengan kenyataan. Nazalat fil akhnasi ibni syariq, ada yang membaca seperti itu. Allah menyampaikan bahwa ada seorang yang bernama Akhnas bin Syariq dan orang-orang yang lain yang akan bersikap, bersifat seperti Akhnas bin Syariq. Wasmuhu Ubay, nama aslinya Ubay, nama panggilannya itu Akhnas bin Syariq, karena orang ini orang munafik. Wal Akhnas laqabun luqiba bihi li'annahu bisa khani bisa khana. Kalau khani itu fi'il madi, kalau khana itu bentuk masdar, khanisah, khanisah. Karena dia itu mundur, menyelinap, penuh kepura-puraan. Dia itu mundur
tidak ikut bahkan mempengaruhi orang dan melemahkan semangat umat Islam saat umat Islam sedang kesulitan harus mempertahankan diri dari serangan orang-orang kafir waktu Badar. Bayangkan, saat umat Islam jumlahnya sedikit dan sangat butuh bantuan, mestinya diperkuat semangatnya, malah ada orang yang melemahkan semangat umat Islam dalam saat seperti itu. Li'annahu dinamakan Akhnas karena khanisa yauma badrin bi 300 rajulin min hulafaihi min bani Zuhrata anil qitali ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat mereka berhasil mempengaruhi teman-temannya dari Bani Zuhrah tidak kurang dari 300 orang laki-laki. Bayangkan, akhirnya terpengaruh 300 orang itu untuk tidak menyertai Nabi, mempertahankan diri di Badar. Pulanglah. Ya, itu yang suka kita kenal Ubay bin Salul itu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ala ma ya'ti fi Ali Imran bayanuhu wa kana rajulan hulul qawli wal manzar. Akhnas ini atau Ubay ini terkenal manis ucapannya, luar biasa. Wal manzar, dan cara pemikirannya, cara pandangnya luar biasa. Dan ini pelajaran supaya kita bisa berhati-hati, waspada kepada orang sepandai apapun. Jangan lupa, mohon maaf, Akhnas ini pandai Al-Quran, pandai As-Sunnah. Mohon maaf, kalau di luar negeri orang non-Islam itu berdebat, dia pinter Al-Quran, pinter As-Sunnah, pinter tafsir, pinter hadis, pinter ulumul Quran, pinter ulumul hadis, pinter Nahu Sorof, pinter. Itu coba lihat di YouTube. Jadi mulai dari sekarang supaya kita tetap memandang bahwa orang adalah baik tapi tetap waspada. Ini Akhnas, meskipun beliau menguasai Al-Quran dan As-Sunnah, kalau bahasa kita bisa menghancurkan umat Islam dari dalam, mempengaruhi semangat umat Islam untuk mempertahankan dan memperjuangkan keislamannya. Wa kana rajulan hulul qawli wal manzar. Faja'a ba'da dzalika, kemudian Ubay atau Akhnas ini setelah itu datang, stor muka lah, menampakkan diri ilan Nabi, kepada Nabi Muhammad atau maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa adhara, maka menampakkan siapa Akhnas, menampakkan kepada Nabi al-Islam, kepada keislamannya, baik bentuk pakaiannya dan lain sebagainya, penampilannya. Wa qala Allahu ya'lam, dan bahkan berusaha meyakinkan Akhnas ini kepada Nabi bahwa Allah, adapun Allah, ya'lamu, yaitu mengetahui, maha mengetahui siapa Allah, anni, bahwasanya aku Akhnas shadiq, aku ini orang yang benar luar dalam. Tsumma harabah, tapi kenyataannya waktu sudah berhadap-hadapan dengan yang mestinya kita tidak lari, dia lari, mengundurkan diri dan lari, bahkan mempengaruhi orang lain untuk tidak mengikut perjuangan dakwahnya Nabi. Ini dakwah yang benar ya, karena zaman sekarang macam-macam dakwah itu. Ada yang sepertinya dakwah mengajak kepada persatuan, tapi maksudnya itu persatuan ngikuti jamaahnya dia. Ada yang dimaksud mengajak kepada persatuan, mengikuti cara berfikirnya dia, dan lain sebagainya. Jadi memang orang sekarang ini luar biasa. Persatuannya sih benar, tapi kadang-kadang tujuan di belakangnya ini. Tsumma haraba ba'da dzalika, kemudian kabur setelah itu, setelah mengaku dan menampakkan keislamannya. Akhnas itu. Famarra bizar'in, ternyata tidak sampai di situ. Lewat siapa Akhnas, bizara'in, bertemu dengan tanaman, kebun, liqaumin, milik kaum minal muslimin, dari orang-orang Islam. Wa bihumurin, dan jalan bertemu dengan himar, ternaknya orang-orang Islam. Fa akhraqa, maka membakar siapa Akhnas ini, az-zar'ah, kepada tanaman.
kebun orang dibakar. Wa aqara, dan bahkan memotong, membunuh siapa Ahnas al-khumura, kepada beberapa hewan ternaknya orang. Kalau kita sekarang dengan cara korupsi itu sama saja, membunuh pekerjaan, kesempatan orang untuk mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Cara membunuhnya cuma beda antara orang dulu sama sekarang, tapi intinya sama, merepotkan orang banyak, menyulitkan kesempatan lapangan kerja orang untuk berusaha, bekerja dan lain sebagainya, macam-macam. Sehingga ketika dana dikorupsi, jalan menjadi tidak kuat, pembangunan juga tidak bisa berjalan akibat kebanyakan dikorup dan lain sebagainya. Saya nggak tahu itu, seperti sekarang ada berita bahwa haji ditunda, itu karena musibah ya. Mungkin bukan karena penanganan di Indonesia kurang bagus tentang COVID, sehingga mungkin untuk keseluruhan itu. Memang imbasnya jadi kemana-mana ini. Kita berpikir husnudzan sajalah. Musibah. Jadi kezaliman itu bisa mencelakakan orang lain. Kalau dulu Ahnas ini membakar kebun, membunuh tanam-tanaman secara langsung. Kalau kita sekarang ya dengan berbagai cara, sehingga menghilangkan hak-hak orang miskin atau hak orang yang punya hak, seperti penanganan untuk menjaga kesehatan dan obat-obatan, habis buat dana-dana yang lain. Qala al-Mahdawi wa fihi nazalat. Kemudian termasuk kepada masalah Ahnas ini dan orang-orang yang akan datang yang bersifat bersikap seperti Ahnas, Allah mengingatkan kepada kita agar kita tetap waspada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Wala tuti', jangan pernah terpengaruh, hati-hati, jangan pernah terpengaruh kulla halafin, kepada orang yang mudah dia bersumpah memakai nama Allah tapi mahin, dia suka menghina. Hati-hati. Makanya oleh karena itu dakwah di zaman keterbukaan seperti ini, hati-hati, jangan mudah kita membid'ahkan, mengkafirkan, mengatakan orang lain salah, mengatakan hadis ini bertentangan dengan ayat, hadis ini palsu, kecuali memang betul-betul dhaif atau betul-betul palsu. Hati-hati. Jadi berdakwalah dengan cara yang baik, yang santun, yang bijaksana. Tawarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan penuh kebijaksanaan, tanpa harus kita mudah menyalahkan kepada orang lain jika orang lain juga punya dasar yang kuat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hamaz, suka mencela. Masya' binamim, di semakin hari bukan semakin santun dan lembut, dia itu kian kemari tambah suka menyebar fitnah. Jangan. Jadi orang itu semakin kemari semakin baik, lembut, santun. Manna'in lil khair, merintangi segala kebaikan. Bukannya kita membantu kebaikan, malah merintangi dengan berbagai cara. Mu'tadin athim, melampaui batas, suka berdusta. Athimun, suka melakukan dosa, hobi melakukan dosa. Utullim ba'da dzalika zanim, bertabiat kasar. Jadi ada orang yang memang tabiatnya itu kasar. Mudah-mudahan kita terus melatih diri agar tabiat kita semakin lembut. Kalau pengen lembut ya sambil berkumpul dengan orang yang santun dan lembut. Insya Allah lambat laun kita terbawa dari segi kata-kata, sikap, sifat, segala macam. Itu Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 10 sampai 13. Ya kalau bisa diusahakan menjadi orang yang selalu berusaha mencari dan menjadi sesuatu yang diridhai oleh Allah, seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a mardatillah. Yang kita
asah dan kita latih agar kita selalu berada di dalam sesuatu yang diridhai oleh Allah. Al-Baqarah ayat 207. Ada ungkapan, kalau tadi itu ungkapan sahih semua. Nah, kalau ini ungkapan yang berikutnya ini meskipun lemah tapi sangat berkaitan dengan ungkapan yang sebelumnya. Inna min ibadi menurut At-Tirmidzi ada ungkapan seperti ini. Inna min ibadillah, di antara hamba-hamba Allah itu abdun ibad kauman. Isimnya inna apa suatu kaum. Di antara hamba-hamba Allah itu ada orang yang alsinatuhum, adapun lisannya ahla minal asal. Waduh, lebih manis, lebih lembut dari madu. Wa qulubuhum, padahal hal adapun hati-hati mereka amarru minas sabir. Bukan sobri ya, sobir. Kalau sobri itu sabar, kalau sobir itu jamu, pahit. Hatinya itu pahit sekali. Yalbisuna linnasi juludud dha'ni minal lin. Wow, pakaiannya luar biasa, seperti kulit kambing, lembut, tapi hatinya serigala. Yashtaruna dunya biddin, dia menukar dunia. Dia punya agama ditukar dengan kepentingan dunia. Dunia dan jabatan biasanya mempengaruhi cara berpikir dan bersikap kita di mana kita berdiri. Yaqulullahu ta'ala abi yawtarun wa alayya yajtariun. Kenapa anda ini menipu aku? Menipu dirinya sendiri sama dengan menipu Allah. Allah mengingatkan, kenapa kamu membohongi hatimu sendiri sih? Wa alayya yajtariun, kenapa kamu ini berani banget sih sama aku? Fabi halaftah la'atihanna lahum fitnatan tada'ul halima minhum hayran. Aku akan kasih cobaan kepada kamu jika kamu tidak berhenti bersikap seperti itu, di luar seperti kambing sehingga orang mendekat padahal sebenarnya hatinya serigala, begitu dekat dimangsa. Nah, akan dicoba oleh Allah sehingga kita mendapatkan suatu kebingungan sendiri pada akhirnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Maha tahu bahwa orang-orang munafik itu adalah pendusta. Al-Munafiqun ayat 1. Ini Surah Al-Baqarah ayat 204, materi kita sebagai pelajaran. Annal hakimah, seorang hakim atau siapapun, apalagi seorang hakim, la ya'malu ala zahiri ahwalin nas, tidak hanya menilai seseorang dari zahirnya saja. Wa ma yabdu min imanihim wa salahihim, tidak hanya dinilai dari luarnya, penampilan keimanannya dan kesantunan luarnya saja. Hatta yabhatha am batinihim, sampai kita berusaha mencoba menilai batinnya. Ini pelajaran. Oleh karena itu orang yang baru masuk Islam karena mau menikah kan dianjurkan untuk ditahan dulu sampai kita tahu bahwa betul mereka menikah bukan karena kepingin mempengaruhi wanita-wanita muslimah supaya mau dinikahi setelah dia punya anak lalu diceraikan kalau nggak ikut agama suaminya. Nanti suaminya murtad kembali dan lain sebagainya. Kasihan kalau perempuan itu kadang-kadang. Lianna Allah Ta'ala, kalau di Islam tidak boleh begitu. Lianna Allah Ta'ala bayyana ahwalan nas, karena Allah Ta'ala yaitu menjelaskan siapa Allah, ahwalan nas, kepada keadaan luar dalamnya manusia. Luar mudah dinilai, dalamnya itu tidak akan sengaja, pasti juga akan ketahuan. Karena dalam itu, luar itu menunjukkan isi dalamnya. Teko, tempat air atau gelas itu keluar apa, itu menunjukkan dalamnya biasanya. Kalau kopi keluar kopi, kalau air putih keluar air putih, kalau teh keluar teh. Orang yang hatinya baik, kata-kata dari lisannya baik, sikapnya baik, tatapan mata dan lain sebagainya, tidak sengaja pasti pada saatnya akan ketahuan. Wa anna minhum, dan yaitu di antara mereka manusia, man, apa seorang yadharu, yang menampakkan siapa man qaulan jamila, kepada ucapan jamilan yang bagus. Ya, kalau jamil itu bagus, tajammul itu pura-pura bagus. Wa huwa hali adapun man yanwi, padahal orang itu ucapannya sepertinya bagus banget. Mohon maaf, seperti orang ketika menawarkan suatu produk ya. Ini mohon maaf. Wa huwa yanwi, padahal hali adapun orang itu yanwi, yaitu bermaksud siapa man qabihan. Kadang-kadang tidak semuanya dia bermaksud
kurang baik. Jadi ini hati-hati. Ini ingatan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 204, supaya umat manusia, umat Islam khususnya tidak menjadi bahan bulian, mainan dari orang lain. Bagaimana dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Kita ini suruh menilai zahirnya, tidak usah batinnya. Ini kita disuruh mempercayai orang asal orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini satu sisi betul, memang betul. Tapi untuk hal yang masalah keislaman seseorang, menjaga harga diri dan nyawa seseorang, betul. Satu sisi ya. Tapi untuk lebih jauh, maka kita jangan mudah percaya kepada seseorang. Kalau nyawa orang tetap harus kita selamatkan. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, atau orang sudah tidak berdaya meskipun beda agama dan tidak mungkin menyakiti kita, tidak boleh kita sakiti. Al-haditha wa qawluhu fa'aqdi lahu ala nahwi ma asma'u fal jawabu anna hadha kana fi sadril Islam haitsu kana islamuhum salamatuhum wa amma wa qad ammal fasadu fala. Sekarang sudah banyak orang yang tidak lurus, jadi kita hati-hati. Qalahu Ibnul Arabi, qultu was-sahihu anna adh-dhahira yu'malu alaihi hatta yatabayyana khilafuhu. Memang pada dasarnya kita itu menilai seorang dari zahirnya sampai ada tanda-tanda bahwa memang dalamnya itu tidak baik. Ini satu sisi. Liqauli Umar bin Al-Khattab, berdasarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi Sahihil Bukhari, diabadikan di dalam kitab Sahih Bukhari, ayyuhan nas, wahai manusia, innal wahya qad inqata'a, kata Sayyidina Umar, wahai manusia, wahyu ini udah terputus, udah selesai. Wa innama na'khudukum, Nabi sudah wafat, sekarang kami akan menghukum, menilai kalian al-ana sekarang, bima zahara, dengan sesuatu yang tampak, apa malana bagi kami Sayyidina Umar, umat Islam, min a'malikum, dari amal kalian, amal-amal kalian. Faman, maka adapun siapa orang, adhara, yaitu menampakkan siapa orang, lana bagi kami menampakkan, adhara khairan, kepada kebaikan, ammanahu wa qarrabnahu, apabila orang itu luarnya sudah bagus, maka kami akan membebaskan, memuliakan. Walaysa lana min sariratihi syai'un, sedangkan masalah yang dibalik itu tentang hatinya kami tidak mampu. Allahu, adapun Allah, yuhasibuhu, yaitu akan menghisab siapa Allah, hu, kepada man fi sariratihi, tentang isi batinnya. Waman, dan adapun siapa orang, adhara, sebaliknya, yaitu menampakkan siapa man lana bagi kami sahabat Umar dan sahabat-sahabat yang lain, su'an, kepada perbuatan yang melanggar, lam nu'amminhu wa lam nusaddiqhu, maka kami tidak bisa membelanya, melepaskan dari masalah hukum, tidak akan mempercayainya. Wa in qala inna sariratahu hasanatun, meskipun ada orang berpendapat ini niatnya baik, dalamnya baik, enggak bisa. Kalau Anda mencuri meskipun niatnya baik, tetap mencuri. Kalau bisa kebaikan itu jangan dilakukan dengan melalui kemaksiatan. Ini satu sisi ya. Di sisi yang lain Allah mengingatkan, Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, apabila datang, kum, kepada kalian, fasikun, apa orang yang fasik, enggak jelas, enggak kenal,
Kenal pun zaman sekarang mesti hati-hati. Mendingan kita kalau nggak betul-betul mampu, kita bantu. Karena terlalu banyak orang kadang-kadang begitu dipinjemin sulit bayarnya. Fatabayyanu, kalau ada orang fasik menyampaikan binaba suatu berita, fatabayyanu, klarifikasi, diperjelas dulu, jangan mudah dipercaya. Antusibu, khawatir menimpa, asaba yusibu qaumam bijahalah, khawatir kalian bersikap lalu melakukan sesuatu kepada suatu kaum bijahalah dengan tanpa ilmu pengetahuan, tanpa klarifikasi, sangat bahaya. Bahaya untuk kita, bahaya kepada yang memberi informasi, kepada orang yang kita hadapi. Fatusbihu, kalau begitu kita mudah mempercayai seorang, fatusbihu, maka akan menjadi siapa kalian ala ma fa'altum, atas suatu yang telah kamu ambil langkah-langkah, nadimina, tusbihu nadimina, itu akan menyesal siapa kalian. Jadi supaya tidak menyesal mesti kita berhati-hati. Kalau sudah berhati-hati berdoa masih kepleset, kita serahkan kepada Allah. Wal makna asyaddul mukhasimin khusumatan ayhudhu jidal. Hati-hati juga kepada orang yang suka berdebat. Kalau beda, kalau musyawarah itu musyawarah ya untuk mencari kebenaran, meminta atau memberi nasihat, saling menghargai. Apabila kita salah, kita mengaku kurang pas, atau kita benar tapi ada yang lebih benar, kita mudah menerima. Kalau jidal itu ya kuat-kuatan suaranya atau kuat-kuatan tenaga kekuasaannya. Siapa yang kuat itulah yang berkuasa, bisa menghukum orang, mengusir orang. Hanya orang berwacana atau orang punya pemikiran tentang jabatan seorang oknum pejabat lalu cepat ditangkap. Ini namanya adu otot. Kalau begitu khawatir nanti begitu oknum itu turun, kita akan dibalas. Jadi jangan begitulah. Apalagi orang cuma seminar, itu seminar apalagi di kampus itu kan cuma ilmu atau mengekspresikan. Kalau soal judul itu kan biasa, itu judul itu hanya untuk menarik. Kita harus bisa membedakan mana tindakan, mana wacana, mana pemikiran, mana ilmiah. Idza kallamaka wa raja'aka ra'aitu li kalamihi talawatan. Oh, kalau kamu mendengarkan ucapannya dan lain sebagainya, oh bagus, talawah, indah, enak, manis. Tapi wabatin, wadapun batinnya batilun, itu kribo, keriting, batil, luar biasa. Luarnya saja kayak kulit kambing, artinya mudah. Sedangkan jinak kata orang Jawa itu, santunnya luar biasa tapi hatinya. Wa hadza yadullu 'alal jidal. Serigala saja kalau kenyang berhenti dia. Mau manusia meskipun kenyang dilahap semua. Wa hadza yadullu 'ala annal jidala la yajuzu illa bima zahiruhu wa batinuhu sawa. Jadi jidal itu kita kalau memang terpaksa harus jidal, beradu argumen, harus orang yang luar dan dalamnya sama kalau dimungkinkan. Kalau berargumentasi dengan orang yang sebenarnya dari awalnya dia sudah pesimis dan menilai segala sesuatu yang bukan dari dia dan bukan dari jamaahnya dia dianggap salah semua, ngabis-ngabisin waktu saja berdebat. Wa fi sahih Muslim an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sahih Muslim Siti Aisyah menyampaikan tentang sabda Nabi, diabadikan di dalam sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abu qadar rijal ilallahi al-aladul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu orang yang pendendam, sangat bermusuhan, cinta berlebihan, benci berlebihan. Janganlah biasa-biasa aja. Hadis Bukhari itu di 2457, 4523, 7188. Kalau di Muslim 2668. At-Tirmidzi 2976. An-Nasa'i juz 8 halaman 247. Ahmad juz 6 halaman 55 sampai 63.
Ibnu Hibban 5697, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Nabi sudah mengingatkan, innakum takhtasimuna ilayya, kalian itu banyak yang pintar ngomong, mengadukan masalah kepadaku. Saya khawatir ini sebenarnya bukan untuk Nabi, cuma Nabi mengingatkan bagi kita. Ada orang yang melaporkan masalah kepada hakim, kepada oknum aparat, atau kepada kita. Kadang-kadang ada orang yang memang pintar ngomong, khawatir kita berpihak kepada yang pintar ngomong, meskipun yang pintar ngomong itu sebenarnya pihak yang salah. Jadi pintar ngomong, nggak pintar ngomong, kita lihat masalah dengan yang baik, yang benar, yang lurus, sehingga kita berada di tengah, di atas, bukan memihak tapi memberikan solusi yang terbaik. Silakan buka juga kalau di Bukhari 2641 dan yang lain-lain. Wa hadza li'anna nifaqah. Ini Allah sedang menyampaikan tentang Al-Baqarah 204 ini, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ini Allah sedang mengingatkan bahwa di antara kita itu memang ada orang yang Islam, ada yang kafir, ada yang munafik, ada. Wa hadza, kenapa Allah mengingatkan? Di pertama Al-Baqarah diingetin, di tengah juga diingetin, di akhir diingetin. Kita selalu diingatkan, kenapa? Supaya kita tidak jadi orang munafik, karena orang munafik itu dunia dan akhirat bersama al-kafirin. Lagi pula orang munafik ini oleh Allah diulas dengan serinci-rincinya supaya kita tidak menjadi korban. Li'annan nifaqo, karena kemunafikan ini luar dan dalamnya tidak sama, yuaddi ila tafrikil kalimati, akan melahirkan terpecah belahnya sikap umat Islam, persatuan umat Islam dan lain sebagainya. Wuqu'il qital, pada akhirnya terjadilah peperangan. Ini akibat ulah orang munafik. Wa fihi halakul khalqi, dan kalau sudah begitu akan melahirkan kehancuran anak manusia. Qala ma'nahu az-zajjaj wa sa'yu fil ardi al-masyu bi sur'atin. Demikian juga Al-Baqarah 204, 205. Di dalam 205 itu Allah menyampaikan Al-Quran surah Al-Baqarah begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Al-Baqarah 205. Wa idza tawalla, apabila dia diberi kesempatan berkuasa, sa'a, mereka akan berjalan. Itu maksudnya sa'a itu berjalan dengan cepat. Al-masyu bi sur'atin, dengan cepat dia berusaha mengembalikan dana-dana waktu dia berusaha menjadi oknum pejabat. Nah, setelah itu dia akan berusaha balas dendam kepada musuhnya, dan dia akan berusaha bagaimana menghancurkan reputasi, kesempatan orang lain dan membuat kerusakan. Yang penting dia happy sendiri dan kelompoknya. Allah mengungkapkan di dalam Al-Baqarah 205 pakai sa'a. Makanya sa'a itu berjalan, tempatnya itu mas'ah. Kalau orang di Mekah kan ada sa'i ya, sa'i, orang berjalan. Kalau di Mekah itu maksudnya supaya kita berusaha. Berusaha itu kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang lurus. Jadi orang usaha itu kadang-kadang ada naik turun, ada hujan, ada panas. Itu seninya orang usaha. Orang hidup juga begitu. Jadi agar sabar. Kalau kita berada di puncak, di atas keberhasilan, enak, nyaman, jangan lupa sebentar lagi habis puncak itu akan ada turunan. Kalau kita berada di turunan, sabar, karena sebentar lagi jalan akan datar, dan kita setelah datar, jangan lupa kalau kita lagi datar akan nanjak lagi. Begitulah hidup. Kalau di sini yang dimaksud wa idza tawalla sa'a, ini kerjaan orang munafik. Apabila dia dikasih kesempatan sedikit pun, dia akan cepat untuk melakukan kemaksiatan. Wa hadhihi ibaratun an iqa'il fitnah. Dia mudah dengan segera membuat fitnah. Wa tadribi bainan nas, dan berusaha menghancurkan kerukunan di antara manusia.
jadi api, dia jadi kompor. Wa fil hadis innan nasa idza ra'au adh-dhalimah. Manusia apabila melihat siapa nas adh-dhalimah, kepada kezaliman. Kalau kita dititipi oleh Allah kemampuan, kesempatan, kalau ada kezaliman seperti itu, maka kalau bisa bagaimana supaya jangan kezaliman itu menyebar kemana-mana. Apabila melihat siapa manusia adh-dhalimah, kepada kezaliman, walam ya'khudhu, dan tidak melokalisir, tidak menghentikan siapa manusia, ala yadaihi, terhadap kekuasaannya, padahal dia mampu. Kalau nggak mampu ya paling kita berdoa, diam, tidak menyetujui di dalam hati kita. Ausyaka, maka dimungkinkan ayyummahum, meratakan hum, kepada mereka, Allah, siapa Allah, biiqabin, dengan siksa min indihi, dari sisi Allah. Apabila ada kezaliman, kita membiarkan padahal kita punya kemampuan, maka khawatir kezaliman itu kita akan terkena juga, tinggal melihat gilirannya saja. At-Tirmidzi 2168. Ini nanti akan dijelaskan panjang lebar yang akan datang di surah Al-Imran ayat 104. Ayat berikutnya sebagai ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Al-Baqarah ayat 206. Wa idza qila, ini kerjaan orang yang angkuh, munafik. Apabila disampaikan, diingatkan, lahum, bagi dia, isinya ittaqillah, takutlah siapa kamu, Allah, kepada Allah. Kalau diingetin seperti itu, mbok yo takut kepada Allah. Kamu itu bisa saja dengan kekuasaanmu menzalimi orang karena kamu lagi berkuasa, tapi takutlah kamu kepada Allah. Mereka itu hamba yang kamu lemahkan itu titipan Allah. Dan kamu sendiri belum tentu umur kamu panjang, jabatan kamu panjang, dan lain sebagainya. Akhadathul izzah, wah dia nggak mau mengambil, mempengaruhi kepada man al-izzah, apa sikap angkuh. Tidak bisa, saya kan pejabat. Wah, bil itsmi, dia hobi melakukan dosa. Kalau diingetin dia angkuh. Makanya mohon maaf, oleh karena itu mohon maaf ya, oknum pejabat tuh jarang ngaji. Selama dia jadi pejabat jarang ngaji, biasanya mendengarkan nasihat, sholat jamaah jarang, datang ke majelis jarang. Mungkin merasa tidak suka kalau dinasehatin dan lain sebagainya. Lagi pula kalau ingin mendapatkan nasihat, mohon maaf, seragamnya itu ganti. Jadi jangan pakai seragam, pakai pakaian biasa. Sehingga yang memberikan nasihat itu tidak ada kerikuhan. Atau kalau toh kita harus tetap pakai seragam, sampaikan kepada yang beri nasihat, silakan berikan nasihat kepada kami, jangan melihat seragam kami, kira-kira begitu. Tapi yang memberikan nasihat juga tetap harus pakai aturan, sopan santun, hargailah bahwa mereka ini adalah orang yang dititipi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasbuhu jahannam. Orang yang keangkuhannya menonjol, enggak mau menerima nasihat, cukup baginya jahannam, apa neraka jahannam. Itu fa'il dari fi'il hasbuh. Walabi salmihat, neraka jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Al-Baqarah 206. Ada cerita. Dzukira disebutkan, diceritakan, anna Yahudian, ada seorang Yahudi. Kanat ada, yaitu ada khabarnya anna. Lahu, yaitu bagi Yahudi, hajatun, apa suatu keperluan. Dia mau lapor kepada oknum pejabat. Siapa pejabatnya waktu itu? Pejabatnya waktu itu adalah Indah Harun ar-Rasyid, yaitu Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini oknum pejabat Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasi. Khalifah Abbasi yang kelima. Harun ar-Rasyid ini 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Luar biasa dia.
Suatu ketika Harun ar-Rasyid ini menjadi oknum pejabat. Fakhtalafa ila babihi. Kemudian si Yahudi ini bolak-balik dia menunggu di pintu. Namanya istana, dia nunggu di pintu gerbang di luar. Jauh, tapi bagaimana caranya dia ingin menyampaikan masukan, menyampaikan keluh kesahnya, nasibnya kepada Harun ar-Rasyid. Kebutuhannya, perlakuan oknum pejabatnya dan lain sebagainya. Apalagi kena Covid seperti ini, sulitnya luar biasa. Fakhtalafa, maka bolak-balik siapa Yahudi tadi, ila babi, ke pintunya pejabat Harun ar-Rasyid, sanatan, selama setahun. Mau menemui oknum pejabat, padahal coba kalau Harun ar-Rasyid ini sering sholat di masjid, mudah cara menemuinya dan bisa cepat menerima. Kalau sekarang pakai YouTube aja supaya viral, tapi harus yang benar. Falam yaqdi, maka tidak bisa memenuhi siapa Yahud hajatahu, kepada hajatnya. Fawaqafa yawman alal babi. Kemudian suatu ketika si Yahud ini diam lagi menunggu seperti biasanya alal bab, di pintunya Harun ar-Rasyid, di luar jauh di jalan karena dijaga. Falamma kharaja, ternyata di luar dugaan keluar dengan pengawalnya. Harun ar-Rasyid. Saat berjalan siapa Harun ar-Rasyid, biasa pejabat ya naik kendaraan, naik Mercy. Hatta waqafa, kalau sekarang, kalau dulu ya naik kendaraan lah. Hatta waqafa, sampai berhenti siapa baina yadaihi. Kemudian falamma kharaja Harun, maka setelah keluar siapa Harun, sa'a, maka berjalan siapa Yahudi tadi, melihat Harun keluar, maka si Yahudi itu segera menghampiri. Hatta waqafa, sampai dia bisa berdiri tidak terlalu jauh, baina yadaihi, di hadapan Harun ar-Rasyid. Waqala, tentu dia tidak bisa terlalu dekat, teriak dia si Yahudi ini, ittaqillah ya Amirul Mukminin. Kata si Yahudi ini, ittaqillah ya Amirul Mukminin, takutlah siapa kamu Harun ar-Rasyid, Allah, kepada Allah Tuhanmu, Tuhannya umat Islam, ya Amirul Mukminin, wahai oknum pejabat yang sedang diberikan amanah oleh Allah sebagai oknum pejabat, wahai pemimpinnya orang-orang mukmin. Dia orang Yahudi bicara seperti itu. Cuma itu aja, ittaqillah ya Amirul Mukminin, bahasanya singkat padat. Mendengar suara seperti itu, fanazala, maka turun Harun, siapa Harun ar-Rasyid, andabatihi, dari kendaraannya. Kalau bahasa kita, dari kendaraannya bisa dari onta. Wa kharra, dan terjungkal siapa Harun ar-Rasyid, maksudnya turun langsung sujud. Sajidan, hale dalam keadaan sujud. Di pinggir jalan dia turun langsung sujud. Sujud maksudnya ya sujud ke tanah, bukan sujud ke orang Yahudi tadi. Falamma rafa'a, maka setelah mengangkat siapa Harun ar-Rasyid roksahu, kepada kepalanya Harun ar-Rasyid, amaro, maka memerintahkan siapa Harun ar-Rasyid, bihajatihi, dengan hajatnya Yahudi, fakudiyat, maka dipenuhi apa hajatnya Yahudi. Setelah mengangkat kepalanya, Harun ar-Rasyid ini lalu bertanya, siapa tadi yang menyampaikan kalimat ittaqillah ya Amirul Mukminin? Saya, kira-kira begitulah singkat cerita, kata Yahudi itu. Apa yang perlu kamu sampaikan kepada saya? Disampaikanlah segala keluhan oleh si Yahudi ini kepada Harun ar-Rasyid. Lalu Harun ar-Rasyid segera menyampaikan kepada petugasnya, kepada oknum pejabat yang lain, tolong penuhi segala kebutuhan orang Yahudi ini. Coba bayangkan ya, Harun ar-Rasyid ini orang Islam, yang menyampaikan protes itu orang Yahudi. Tapi siapapun kalau benar mesti kita lindungi. Begitulah. Falamma raja'ah, maka setelah pulang dalam keadaan tenang, kila,
Setelah Harun ar-Rasyid pulang, qila ditanyakan lahu kepada Harun ar-Rasyid, ya Amirul Mukminin, wahai Harun ar-Rasyid, Amirul Mukminin, pejabat tertinggi waktu itu, nazalat andabatika, tadi saya perhatikan kamu turun dari kendaraanmu, liqauli yahudiyin, gara-gara kamu mendengar ucapan orang Yahudi. Kenapa kamu turun? Padahal itu orang Yahudi. Qala, menjawab siapa Harun ar-Rasyid, lah, tidak. Aku turun bukan karena siapa-siapa, mau Yahudi mau bukan Yahudi, walakin tadakkartu, akan tetapi aku teringang-iang, ingat siapa aku, qaulallahi ta'ala, kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 206 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Apabila dikatakan, disampaikan, diingatkan lahu kepada oknum pejabat atau siapapun, apabila disampaikan pesan-pesan ittaqillah, agar tetap menjaga ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang akhadathul izzah, mendahulukan kepada aman, mempengaruhi al-izzah, apa? Keangkuhannya, bil itsmi, sehingga orang itu tergelincir melakukan dosa. Jadi saya tidak kepingin gara-gara saya menjadi oknum penguasa yang tertinggi, oknum pejabat, sehingga aku mempunyai sifat yang angkuh dan tidak mudah tersentuh dengan kalimat ittaqullah. Padahal umat Islam setiap Jumat itu oleh khatib diingetin ittaqullah, ittaqullah. Bisa tidak sah itu khutbah kalau nggak ada ingatan tentang takwa Allah. Tapi umat Islam setiap hari Jumat diingetin ittaqullah, pulang kadang-kadang tidak membekas. Sedangkan Harun ar-Rasyid, meskipun ada cerita bahwa Harun ar-Rasyid ini dengan berbagai seni cerita dalam kekuasaannya, tapi dia hatinya tetap luluh lantak akibat mendengar pesan ittaqullah, ittaqillah. Dan itu pun keluar dari lisannya Yahudi. Meskipun keluar dari lisan Yahudi, kalau itu pesan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mestinya hati kita mudah untuk bertekuk lutut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan membantu dan tidak mempersulit kebutuhan orang lain. Ini pelajaran, siapa tahu saudara kita, kami nggak tahu itu orang Sulawesi apa orang mana, itu yang bekas pensiunan TNI AD itu, agar cepat dikeluarkan itu dari tahanan. Dia itu kan hanya punya pemikiran, wacana atau bagaimana kajian kalau terjadi pendapat, apabila ada pendapat misal tentang suatu oknum pejabat, termasuk yang di Jogja kalau tidak keliru, UGM. Itu kan cuman wacana keilmian supaya kita dewasa, bisa mengungkapkan yang pro dan kontra, membuat kita lebih pintar dan banyak wawasan. Sudahlah, jangan diteror dan lain sebagainya. Jangan sampai kita seperti yang diabadikan, khawatir seperti yang diingetin oleh Allah di dalam Al-Baqarah 206, agar jangan sampai kita karena keangkuhan kita menjadi oknum pejabat lalu kita melakukan sesuatu perbuatan al-itsmi, dosa. Fahasbuhu jahannam, apabila kita karena keangkuhan lalu kita melakukan dosa atau membiarkan kezaliman, perbuatan dosa, maka cukuplah jahannam wala bi'sal mihad. Cerita seperti ini silahkan cek tepatnya di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 203 di sebelah kiri. Saya hitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris yang ke-8. Kami ulangi, tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 23 di sebelah kiri, baris ke-8 dari bawah. Sebenarnya kalau lengkapnya tafsir Al-Qurtubi juz 3 mulai dari ayat 204 sampai 206. Penjelasannya tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 18 di kanan agak di bawah sampai 200, kami ulangi sampai 23 di kiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.